Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Surya Putra dengan NIM 103 0125 848. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kalkulus dengan sub CLO 0314, di mana ada dua soal. Yang pertama, diberikan grafik Y sama dengan fx seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat kan gambarnya ada grafik-grafiknya. Nah, di situ ada segitiga, jar jenjang, dan juga ada setengah lingkaran. Di mana ini ada di positif fx. Nah, di mana ada soalnya ini, hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Ada A di mana integral 0 hingga 2 fx dx, ada B di mana integral 2 hingga 4, C ada integral 4 hingga 6, D ada integral 6 hingga 8, dan terakhir ada E integral 0 hingga 8. Nah, oke. Kita langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ini jawaban. Oke, yang jawaban pertama jawaban dari yang pertama tadi A. Nah, bisa dilihat kan pada grafik ini, nah yang A ini adalah segitiga. Oke, jadi untuk menghitung segitiga ini, pasti kan kita nyari luasnya kan? Atau hitung integral dari 0 hingga 2 fx dx, di mana daerah ini tuh berbentuk segitiga di atas sumbu x. Yang pasti ini bernilai positif, di mana dari 0 mulainya 0,5, 1,0, 1,5 hingga 2,0. Berarti kita mengetahui jika dari rumus dari dua segitiga ini adalah seper 2 atau setengah dikali alas dikali tinggi, maka kita dapat mengetahui di mana ini kan alasnya alas. Yaitu di mana itu dapat 2 kurang 0. Bisa dilihat kan 2 kurang 0. Jadi 2. Di mana tingginya ini? Tingginya ini sudah pasti 2. Maka untuk luas segitiga tersendiri itu kita hitung luasnya di mana tadi rumusnya setengah atau seperdua dikali alas dikali tinggi. Nah, kali tinggi sama dengan seperdua atau setengah dikali 2 dikali 2. Nah, dapat kita ketahui maka hasilnya adalah 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa integral 0 hingga 2 fx dx-nya itu bernilai 2. Itu untuk yang pertama, untuk nomor yang A. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang B. Nah, untuk yang B ini, di mana integral 2 hingga 4, dan di daerah ini identik dengan daerah B, ya kan? Di mana ini terdiri dari segitiga dan persegi di atas sumbu X. Nah, itu bisa lihat sini. Maka, kalau tadi luas segitiganya itu, daerah ini terdiri dari segitiga, di mana pada X sama dengan 2 sampai dengan 3. Nah, dan persegi pada X sama dengan 3, si perseginya itu sampai dengan 4. Maka di atas sumbu X. Jadi kita bisa ketahui untuk luas segitiga dari poin B ini atau nomor yang B. Luas segitiganya ialah setengah, seperti tadi rumus yang ada di ini, di mana kita tahu ini alatnya 1, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, dilihat kan bisa dilihat dari grafik yang B ini ada si perseginya juga. Maka kita tahu juga di mana untuk luas persegi itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita hitunglah si total luasnya. Maka untuk total luasnya 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Maka integral dari 2 hingga 4, di mana si X diintegralkan X
adalah 1,5. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang C. Nah, yang C ini integral dari 4 hingga 6. Nah, bisa kita di sini 4 hingga 6 itu tuh termasuk jajar genjang ya. Di mana daerah ini tuh identik dengan daerah B, seperti daerah B tadi, di mana juga pasti terdiri dari segitiga dan persegi di atas sumbu X. Maka dapat kita ketahui untuk luas segitiganya yaitu dalam kurung X di mana 4 sampai dengan 5. Yang sudah diketahui untuk luas segitiganya pasti untuk rumusnya setengah dikali 1 tadi, karena dikali 1 sama dengan 0,5. Kita lanjut ke luas si perseginya, karena itu juga mencakup persegi untuk yang soal nomor C, di mana itu si X-nya itu berada di 5 sampai dengan 6. Nah, maka kita ketahui juga 1 dikali 1 untuk tadi rumus luas persegi itu panjang kali tinggi, di mana mendapatkan 1. Jadi, dapat kita ketahui untuk si total luasnya yaitu 0,5 ditambah 1. Maka 1,5 juga sama seperti yang B. Maka dapat kita tuliskan untuk integral dari 4 hingga 6 fungsi X diintegralkan dengan X mendapatkan nilai 1,5. Oke, kita lanjut ke halaman sebelahnya. Untuk soal B itu di sini ada integral 6 hingga 8. Tulis di sini. D. Integral 6 hingga 8. Nah, untuk integral 6 hingga 8 ini, nah dapat kita lihat nih di mana si X-nya ini diintegralkan dengan X, di mana daerah ini tuh berbentuk setengah lingkaran ya kan. Setengah lingkaran dengan jari-jari pastinya R-nya sama dengan 1. Kita lihat di soal. Dan juga karena berada di bawah sumbu berada di bawah sumbu X ini, kan sumbu X ya. Nah, pasti nilainya tuh negatif. Jadi dapat kita simpulkan untuk si luas lingkarannya sama dengan lingkaran penuh. Untuk luas lingkaran penuh itu pasti pi r kuadrat. Nah, untuk si jari-jarinya kan 1, berarti pi dikali 1 pangkat 2 sama dengan pi. Oh, bisa aja jadi 22/7 atau 3,14, gimana tergantung soal. Oke, selanjutnya untuk luas tengah dari lingkaran. Nah, untuk si luas tengah lingkaran ini sendiri pasti 1/2 pi. Karena tadi kita dapat untuk luas lingkaran penuhnya adalah pi, teman-teman. Oke, jadi dapat kita ketahui untuk nilai integralnya pasti minus setengah pi. Nah, jadi dapat kita simpulkan di mana integral 6 hingga 8 fx diintegralkan dengan x mendapatkan hasil minus pi/2. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, ada di nomor E. Di mana si E ini tadi itu adalah integral 0 hingga 8. Tulis dulu teman-teman agar tidak lupa. Oke, di mana integral 0 hingga 8 ini merupakan penjumlahan dari seluruh interval A, B, C, dan D. Bisa kita lihat juga pada soal nomor 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa X diintegralkan dengan X mendapatkan hasil 2. Tadi kan di nomor 1 kan 2 ini. 2 ini setengah, setengah 1,5. Ini 2, ini 1,5. Ini juga 1,5. Nah, itu kita jumlahin semua. Karena penjumlahan seluruh interval, teman-teman.
Jadi 2 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah yang tadi ini minus pi per 2. Nah, dapat kita simpulkan, misalkan kita hitung kotet 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 kotet. Nah, hasilnya itu 5 dikurang pi setengah. Maka untuk hasil dari integral 0 hingga 8 fx diintegralkan x adalah 5 dikurang pi per 2. Tuh, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di mana gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Untuk fungsi x, di mana integral 0 hingga 3 dengan 3x ditambah 1 pangkat 6 diintegralkan dengan x. Oke. Nah, jadi jika ada fungsi seperti ini, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pemisalan atau untuk substitusi. Nah, jadi kita misalkan si x ini adalah fungsi di dalam kurung. Misalkan si x ini kita misalkan kan 3x tambah 1. Nah, ini si fungsi dalam kurung ini. Nah, kita tuh tentukan untuk langkah kedua. Apa itu langkah keduanya? Pasti untuk menentukan turunan dari si dx, di mana turunkan untuk du per dx atau dx kecil diberikan dengan x dx besar. Nah, sudah pasti ini sama dengan 3, teman-teman. Itu dia. Maka kita ketahui u sama dengan 3 dx atau dx besar dengan dx besar. Teman-teman beri pusing kan? Maka ini kita ketahui ini hasilnya dx besar adalah dx kecil per 3, teman-teman. Iya. Kita lanjut, teman-teman, ke langkah selanjutnya, di mana kita mengubah si batas integralnya, teman-teman. Nah, karena si variabelnya itu berubah dari nilai x besar ke x kecil, maka batas integralnya juga pasti harus diubah, teman-teman. Nah, kita cari nih si untuk batas bawah misalnya, teman-teman. Nah, misalkan si x-nya ini sama dengan 0 gitu, teman-teman. Maka x-nya ini sama dengan 3 per 0 ditambah 1. Hasilnya berapa? Sudah pasti. Koset 1. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk batas atas, di mana x-nya sama dengan 3. Kita ketahui untuk si x kecil 3, kita masukin nilainya 3. Tadi kan untuk batas bawahnya tuh misalkan kita untuk ubah si batas bawah dan batas atasnya, tadi kita masukin x sama dengan 0 yang sini kan. Nah, ini untuk batas atasnya pasti nilai positif, di mana x sama dengan 3. Coba untuk 3 kita tambah 1 sama dengan berapa? Kotak 9 tambah 1. Gusuk mendapat nilainya 10, teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya melakukan substitusi dan juga integrasi. Oke, substitusi dan integrasi ini agak rumit, teman-teman. Jangan sampai salah, teman-teman ya. Nah, di mana tadi kita udah mengetahui dari soal di mana integral 0 ini 3, lalu 3x ditambah 1 dengan pangkat 6 dx. Maka menghasilkan kita integralkan ini tuh usek pastikan integral 1 hingga 10, teman-teman. Di mana x-nya itu pangkat 6. Lalu x dikali dx. Nah, usek kita mendapatkan hasilnya sepertiga, teman-teman. Diintegralkan lagi dengan
1 hingga 10 untuk X pangkat 6 dan DX kecil. Nah, kita tuh harus menggunakan di sini, menggunakan rumus dasar integral. Di mana, kita lanjut di sini, menggunakan rumus dasar integral. Nah, di mana kita tahu integral X pangkat N dx ialah 1 per N tambah 1, teman-teman. Di mana nilai X-nya N juga pangkat 1. Inilah rumus dasar integral. Jadi, si N ini kan X integral X pangkat N. Diintegralkan dengan X. Maka kita jadikan untuk si rumus dasar integral ini di mana 1 per N tambah 1. N kan sepangkat ini. Nah, juga si X juga, dari pangkat si X juga kan N, nilai N. Nah, ini juga ditambah 1, teman-teman. Itu rumus dasar banget dari si integral ini. Kalian tuh harus paham dasar-dasar untuk rumus-rumus integral, agar biar nggak salah gitu kan. Salah penulisan juga kan. Bahaya itu, teman-teman. Oke, jadi kalian ini harus benar-benar dicatat ya. Untuk si rumus ini. Ini kan rumus dasar banget ya. Rumus dasar ini aja. Kalian tidak tahu kebangetan, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui ini, kita masukin tadi ke soal, teman-teman, sudah pasti kan. Nah, tadi kan 1/3 integralnya. Integral 1 hingga 10. X-nya pangkat berapa? Pangkat 6. Jadi, masukin lah kurawal di mana 1/7. Karena kan pangkat 6 ya. 6 tambah 1 berapa, teman-teman? Sudah pasti 7. Usuk. X-nya juga dipangkatin. Pangkat 6. Tadi pangkat 6. Tambah 1 juga, teman-teman. Jadi, X-nya pangkat 7. Untuk ringkas 10. Usuk. Kita hitung, hasilkan 1/21 dengan X pangkat 7. Juga integral 1 hingga 10. Nah, udah kayak gitu ya udah, kita cari sih nilai akhirnya kan. Nilai akhir. Nah, untuk si nilai akhirnya, kita masukin lah tadi dari si ini yang hasilnya sudah kita hitung gunakan rumus dasar integral ya. Di mana 1/21 dengan 10 pangkat 7. Lalu dikurang 1 pangkat 7. Sudah pasti, teman-teman. Usuk mendapatkan hasil 1/21, di mana 10 ini kan pangkat 7 ya. Dari pangkat 7 ini sudah pasti berapa ini, teman-teman? Berapa juta? 10 juta, teman-teman. Bayangin kalian punya gaji 10 juta sehari. Waduh, enak banget tuh. Udah financial freedom kan, teman-teman. Nah, ini juga dikurang 1 pangkat 7 ya, 1 kan. Oke, kita lanjut. Usuk menghasilkan 9.999.999 perak, teman-teman. Per berapa? 21 sudah pasti. Nah, ini tuh dari nilai ini tuh bisa kita sederhanakan, teman-teman. Misalkan kita sederhanakan 921. Ya dibagi 3 lah ya kita misalkan. Nah, kita misalkan dibagi 3, bisa aja jadi 3.333.333 perak, teman-teman. Per berapa? 21 dibagi 3? 7. Nah, ini bisa jadi nilai akhirnya. Bisa ini, misalkan untuk disederhanakan dibagi 3, atau enggak bisa juga ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai kalkulus integral atau sub CLO 0314. Saya Rafa Surya Putra pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.